Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh jalani kembali bersama dengan Tuhan. Terima kasih pemeliharaanmu sepanjang malam, perlindunganmu, dan pagi ini kasih yang baru, anugerah yang baru, kesehatan dan udara yang segar yang Tuhan sediakan buat kami. Kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau. Mari berbicara Tuhan, kembali lewat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan Coram Deo. Saudara, apa arti Coram Deo? Coram Deo adalah ungkapan bahasa Latin yang artinya di hadapan Allah, atau di hadirat Allah, atau in the presence of God. Dalam Mazmur 56 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan." Kata di hadapan Allah dalam terjemahan bahasa Latin, yaitu Vulgate, diterjemahkan Coram Deo. Demikian juga dalam Ibrani 4 ayat 13. Dikatakan di sana, "Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggung jawab." Demikian pula dalam Mazmur 139 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi." Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca, baik Mazmur 139, baik Ibrani 4 ayat 13, dapat dirumuskan dengan satu kata Latin yang berbunyi Coram Deo, yang artinya di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Artinya, dimanapun kita berada, kita senantiasa berada di hadapan hadirat Allah. Hidup kita terbuka di hadapan Allah. Karena itu, kita harus menyadari seluruh keberadaan diri kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita berada di hadapan Allah, semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi satupun bagi Allah. Dengan demikian, Tuhan selalu melihat kehidupan kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tahu. Baik yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita pikirkan, baik yang besar sampai yang terkecil, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak dapat hidup sembarangan, semau kita, tapi kita harus hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, yaitu hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sungguh kita mengetahui Allah yang kita sembah punya mata dan Dia melihat kehidupan kita. Selain itu, implikasi daripada Coram Deo ini ialah bahwa Allah juga mengetahui apa yang sedang kita alami dan rasakan saat ini. Ketika saudara mengalami pergumulan, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit yang tidak mudah, maka dapat dipastikan bahwa Tuhan juga tahu apa yang sedang saudara alami dan rasakan saat ini. Bahkan Ia bukan hanya tahu, tapi Ia juga peduli dan akan menolong setiap saudara sekalian. Saudara,
kebenaran ini seharusnya boleh mendorong kita. Pertama, kita hidup dan kita berjalan dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Agar hidup kita boleh berintegritas, hidup benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, seharusnya Koramdio ini boleh menguatkan iman kita. Bahwa kita tidak berjalan sendirian di tengah-tengah dunia ini. Tapi sebaliknya, ada Tuhan yang melihat hidup kita dan memperhatikan. Kalau Ia memperhatikan, maka Ia akan menolong setiap kita. Karena itu, mari kita jalani hidup ini dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dan dengan beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Sebab Tuhan menjadikan indah segala sesuatunya pada waktunya. Percaya saudara kepada Tuhan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ada Tuhan yang melihat kehidupan kita. Mari kita hidup di hadapan Tuhan. Hidup kita terbuka di hadapannya. Mari di awal tahun ini kita boleh sungguh hidup menjadi lebih baik lagi. Kita membenci dosa dan kita hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan dan hati kita terus tertuju kepada Dia. Jangan khawatir, jangan takut. Kita jalani tugas kita sebagai manusia. Kita bekerja, kita berusaha dengan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan dan terus mengejar kesempurnaan hidup agar semakin serupa dengan Kristus. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara, Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Sungguh hidup kami terbuka di hadapan Engkau. Tak ada satu pun yang tersembunyi bagimu. Karena itu Tuhan, tolong kami agar kami dapat dengan bertanggung jawab menghidupi kehidupan ini dengan takut akan Tuhan, dengan berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu, dan kami pun boleh beriman kepada Engkau. Karena sungguh Engkau melihat, Engkau mengetahui kehidupan kami. Apa yang kami rasakan, apa yang kami sedang pikirkan, apa yang sedang kami gumulkan, Engkau tahu. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan boleh melawat setiap kami dengan berbagai pergumulan kami. Kami yang sedang demam, Tuhan tolong. Engkau jamah kami, Tuhan. Engkau boleh memulihkan, menyembuhkan kami. Kami sedang sakit, mengalami gangguan mata, Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau, Tuhan, yang boleh memulihkan akan gangguan di mata kami. Kami sedang sakit, di mana kaki kami bengkak, Tuhan juga tolong kami. Engkau boleh memulihkan keadaan kami ya Tuhan, supaya kaki kami bisa normal kembali. Kami sedang sakit, mungkin terkena virus corona. Kami sedang diisolasi di rumah maupun di Wisma Atlet. Tuhan juga tolong setiap kami agar Engkau memberikan stamina yang baik, daya tahan tubuh yang baik. Engkau pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami yang sedang bergumul Tuhan dengan demam berdarah. Tuhan juga tolong kami. Tuhan boleh pulihkan akan keadaan kami. Biar trombosit kami bisa kembali normal ya Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan, kami yang sedang sakit diare, Tuhan juga tolong. Kiranya Engkau boleh menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan, biar melalui obat, melalui istirahat, biar kuasa Tuhan boleh bekerja. Kami bergumul masalah ekonomi, Engkau juga tolong ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami. Kami sudah mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah. Kiranya Engkau yang membuka jalan, Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kami dapat mendapatkan pekerjaan yang baik untuk mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserah sepenuhnya hidup kami, sakit penyakit kami hanya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang mengetahui
dan Allah yang peduli, dan Allah yang Maha Kuasa yang sanggup memberikan yang terbaik buat kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.